Kurang dari waktu 1 bulan, Indonesia diguncang 3 gempa besar yang terjadi selama Agustus 2026 ini. Gempa pertama terjadi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Rabu 5 Agustus lalu. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo dengan kedalaman sangat dangkal 10 km berpusat di wilayah Mindanao, Filipina hingga mengguncang kawasan Sulawesi Utara. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, gempa bumi terasa cukup keras di sejumlah wilayah Sulawesi Utara dengan kekuatan 4 mmi. 4 mmi yakni gempa dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi. Gempa terasa kuat di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, Miangas, Kepulauan Talaut, dan Kendahe, Kepulauan Sangihe. Hanya 10 hari berlangsung, wilayah Indonesia Tengah, tepatnya Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, diguncang gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Gempa dengan kedalaman dangkal 15 km itu bahkan mematikan lantaran menewaskan puluhan warga NTT. Banyaknya kematian di NTT lantaran warga tertimpa bangunan runtuh. Ratusan bangunan di NTT roboh karena gempa yang terjadi pada Sabtu pagi waktu setempat. Di hari yang sama, gempa bumi terjadi di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah Sabtu 15 Agustus pukul setengah 12 malam di kedalaman 44 km. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 itu juga dirasakan kuat di Tinombo dan Palasa hingga intensitas 4 mmi serta meluas ke Palu, Gorontalo. Indonesia memang wilayah cincin api seperti Jepang yang dikelilingi dengan gunung api dan sesar aktif. Gempa sendiri pada dasarnya tidak mematikan. Struktur bangunan yang tidak dirancang tahan gempa adalah ancaman nyawa warga sebenarnya. Mantan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono Perwirasakti memberi contoh kerusakan struktur bangunan bengkel otobus Borong di NTT. Dari video yang viral, seluruh bagian atap seng berskala besar beserta rangka penopangnya ambruk total. Kata Daryono, keruntuhan menyeluruh ini mengindikasikan kegagalan struktur penopang bentang lebar dalam menahan gaya lateral horizontal. Sebelumnya, Ombudsman RI mengingatkan pentingnya penerapan standar keamanan bangunan di daerah rawan gempa. Ombudsman RI perwakilan Gorontalo mengimbau agar seluruh pihak memperketat izin pendirian bangunan dengan memperhatikan aspek ketahanan terhadap gempa bumi. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra menekankan pemeriksaan struktur bangunan pasca gempa wajib dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan keamanan tempat tinggal masing-masing. Ia juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk mempersyaratkan sertifikat layak fungsi atau SLF yang menjamin bangunan tahan gempa sebelum mengeluarkan izin baru. Menurutnya penerapan SLF sangat krusial dalam upaya mitigasi bencana. Sertifikat ini diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai regulasi yang berlaku. Muslimin menjelaskan ketentuan mengenai SLF telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung hingga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Bangunan Gedung. Selain itu terdapat juga ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung. Jangan lupa subscribe ya!